Insan Jam Grindo Smart dimanapun berada, salam sehat, semoga sehat selalu. Sehat, Chandra. Gimana Pak Sulis kabarnya? Sehat Pak? Sehat, selalu sehat. Harus sehat ya Pak. Zaman sekarang nomor 1 sehat. Oke, ini sudah podcast ketiga nih Pak. Kayaknya energi Bapak nggak berkurang-kurang nih untuk kasih sesuatu yang baik ini kepada pendengar podcast Jam Grindo. Ngomong energi yang nggak berkurang-kurang itu namanya constant energy. Constant energy. Itu adalah salah satu elemen atau dimensi yang mau kita bicarakan positif. Oke, jangan dibongkar dulu Pak. Baik rekan-rekan sekalian, ini sudah podcast yang ketiga. Kalau teman-teman ngikuti podcast dari yang pertama, kita bicara tentang 3 kesalahan utama dalam mengukur kesuksesan ya Pak ya. Sering sekali orang membanding-bandingkan, si Anu udah punya ini, udah punya itu gitu. Jadi kita mentalnya nggak bertumbuh, malah rusak Pak. Lalu yang kedua kita bicara ada tamunya Mutia. Sayang nggak ada hari ini Pak. Kayaknya kurang seger nih podcastnya hari ini Pak. Enggak, biarin dia kan ada tugas. Ada tugas yang lain Pak. Oke, podcast yang kedua. Dan lebih independen kalau nggak ada dia. Oke, podcast yang kedua kita bicara tentang bagaimana selalu berpikir positif Pak. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus bertumbuh, bernilai. Nah, podcast kedua tadi refleksi, saudari Mutia ini tidak mengenal umur, tidak mengenal posisi, tapi dia selalu punya energi positif ya. Semua penghalang dia lakukan dengan positif ya. Kalau ada dia kan dia nanti besar kepala kan? Tapi dari dimensi saya adalah salah satu contoh seorang ya anak muda dengan tadi ingin menjadi valuable person. Dia tidak hanya mau kondisi saat ini gitu. Karena dia merasa punya sesuatu yang bisa lebih valuable, makanya dia dorong dengan ya sesuai dengan podcast dia kan menabrak sesuatu yang sementara orang hampir tidak mungkin. Itu jadi dia contoh orang yang punya energi positif secara konstan. Oke. Nah, tadi Bapak banyak bicara tentang berpikir positif ya Pak. Nah, kan sering sekali orang membabi buta Pak ya, apa sih positive thinking itu? Nah, itu yang akan kita bahas hari lebih dalam sebenarnya apa itu positive thinking. Nah, bersama saya ada Pak Sulis dan kita akan ikuti podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan dapat benang merahnya. Dan ini saya tujukan bagi insan Jam Grindo Smart dan penonton lainnya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya. Saya udah berpanjang-panjang. Baik. Pertanyaannya gini Pak, katakanlah kita sudah mencapai apa yang diinginkan oleh dua podcast sebelumnya. Oke, kita sudah udah beres nih, sukses tidak dibanding-bandingkan. Lalu udah beres nih, oke, masa lalu saya tidak akan bisa menentukan masa depan saya gitu. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi Pak, kadang-kadang realitas kan tidak semanis dari apa yang sudah kita pikiran bayangkan gitu Pak. Ternyata sudah berusaha, ternyata hasilnya gini-gini aja nih. Teman-teman lain secara realita lebih maju gitu Pak. Gimana sih Pak untuk menjembatani ini Pak antara harapan dan kenyataan ternyata tidak terjadi, dan itu justru malah bikin kita makin down gitu Pak. Padahal udah beres nih Pak masalah-masalah tadi. Ya, saya pahami ya, tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin mengungkapkan dulu, mendisclose itu mengungkapkan bahwa yang saya berikan semuanya nomor 1 rumusnya, semua hal yang kita bicarakan di podcast ini semata-mata untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, semuanya berdasarkan referensi sama pengalaman relatif, kemudian juga bukan tertutup untuk sesuatu yang pendekatan-pendekatan lain di luar podcast ini, hanya pemicu aja. Yang ketiga, kalau nonton podcast ini mesti relax karena materinya memang sesuatu yang mudah tidak mudah. Sebelum saya sodorkan satu konsep yang menurut saya perlu ya, pertanyaannya adalah, tapi Chandra sama audien lainnya termasuk saya, kenapa sampai detik ini kita masih mau hidup? Oke, saya mencoba mewakili audiens ya Pak. Iya. Oke, kenapa saya mau hidup sampai saat ini? Pertama, saya merasa masih ada harus diperjuangkan Pak. Membahagiakan keluarga, ya orang-orang sekitar saya semampu saya gitu Pak. Tapi secara garis besar sih, ya ingin membahagiakan keluarga sih Pak, salah satunya. Nah, pertanyaan lagi, setelah membahagiakan keluarga terus nggak mau hidup lagi? Nggak usah dijawab. Benar. Ya. Nah,
framework ini ya membantu kita memahami kenapa seriesnya podcast ini sebenarnya ingin membantu semuanya, siapa tahu ada gunanya, memanage pikiran itu ada dasarnya. Nah ini dari berbagai pandangan dan referensi saya, termasuk pengalaman pribadi. Ini sebelah kiri, ini gambaran lengkap ini. Ini boleh dianggap tahapan, boleh dianggap kesatuan. Jadi alasan kenapa kita masih mau hidup, itu sebenarnya hidup kita itu karena punya purpose gitu. Ini nih. Jadi tadi ingin membahagiakan, nanti berkembang lagi karena purpose itulah yang mendrive kita untuk hidup. Sampai hari ini saya masih pengen hidup ya karena purpose saya gitu. Nah ini ada tentunya purpose ini lah yang sebenarnya menjadi nyawa kita dari detik ke detik, dari waktu ke waktu. Dari perjalanan waktu itulah purpose ditakar dengan kesuksesan kita sendiri gitu. Jadi pemicunya sebenarnya untuk mengubah tadi atau memanage pikiran, pertanyaan lagi, apakah kita punya purpose di dalam hidup kita? Apa sih Pak purpose ya? Sesuatu tujuan yang kita rangkai dan semuanya menurut saya sih tidak pernah akan berakhir gitu. Dan itu merupakan sekumpulan nilai-nilai yang kita bangun dari perjalanan hidup. Nah, syukur-syukur perjalanan hidup itu yang kita katakan setiap tahapan kita menyatakan sukses. Disitulah tabungan-tabungan purpose life kita itu semakin bertumbuh. Baik gitu. Pak, sebelum lebih jauh bicara mengenai purpose ya Pak, saya menarik tadi ada satu frasa managing thinking, bagaimana memanajemen pikiran. Gimana Pak cara memanajemen sesuatu yang kelihatannya abstrak Pak? Dimensi hidup manusia ini kan kompleks ya Pak. Ada keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Setiap hari kita mungkin di pekerjaan ketemu sesuatu yang tidak mengenakan. Di keluarga mungkin keluarga ngomel-ngomel ke bawah pikir. Nah ini kan bertumpuk nih Pak sampai malam gitu kan ke bawah tidur. Lalu gimana caranya memanajemen sesuatu yang mungkin kelihatannya abstrak tapi sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita Pak? Iya. Ini pertanyaan juga tidak mudah dijawab, tetapi apapun memanage pikiran atau managing thinking itu bermula kalau dari konsep yang saya gambarkan harus ada pintu masuk. Pintu masuk apa nih Pak? Menarik, pintu Pak. Masuknya ini menurut saya untuk mempermudah, karena kalau langsung saya jelaskan main itu nanti podcast saya yang keempat atau selanjutnya. Biar pintunya itu kalau pintunya gede, pintunya bagus, mendalami main untuk di-manage itu jadi mudah. Pintu masuknya yaitu positive thinking. Positive thinking. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Ini jargon sering diucapkan tetapi kita tidak pernah mengelaborasi habis-habisan positive thinking. Dan ini sebenarnya juga banyak ya. Salah satu penulis yang menurut saya kagumin ya Norman Vincent, karena dia yang menulis positive thinking 15 juta eksemplar sampai laku, berarti kan proven ya. Dan setelah saya dalamin, pintu masuk untuk memanage pikiran itu ya positive thinking dulu. Ini jadi positive thinking itu sering kali diucapkan tetapi meaningnya juga perlu dipertanyakan lebih lanjut. Jadi untuk memanage pikiran ya nomor satu pintunya mesti positive thinking. Menurut saya, menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya dalami. Tanpa positive thinking berat kita memanage pikir. Pak, kalau boleh Bapak gambarkan atau Bapak sampaikan dengan kalimat sederhana, positive thinking itu apa sih Pak? Karena seringkali kan kayak Bapak sampaikan tadi, orang itu salah memaknai gitu. Salah memaknai artinya ya pokoknya membabi buta, berpikir positif aja deh gitu, tapi nggak ngerti apa sih makna di balik itu gitu. Toh sesuatu hal yang buruk juga akan terus terjadi mungkin kan Pak di hidup kita gitu. Tapi gimana Pak? Sederhananya positive thinking itu apa sih Pak? Sederhananya positive thinking itu saya terjemahkan lagi. Ingat, thinking itu identik dengan power. Power. Itu. Hati-hati makanya. Karena power itu adalah energi yang bisa menggerakkan. Nah,
Berarti positive thinking, sederhana saya, terjemahan saya adalah satu power yang membawa ke arah hal-hal yang mempunyai hasil energi yang positif. Dan itu selalu. Jadi seseorang yang sering memikirkan hal-hal yang positif, pasti energinya positif. Dan itu saya yakini dari pengalaman, ya, dari referensi, dari contoh-contoh orang hebat. Positive thinking itu power yang energi bisa, ya, energi yang luar biasa menurut saya. Tetapi kita nggak pernah mencari itu. Okay. Kenapa? Ya nanti coba kita lihat kenapa kita kok nggak pernah memaknai positive thinking. Oke. Tadi saya ingat satu kata, energi yang harus dimanfaatkan. Ini mungkin kalau sedikit nyeleneh ya Pak ya. Kan kalau kita bicara hukum kekekalan energi kan, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, berarti memang energi itu sebenarnya sudah kita punya Pak ya, modal itu ya di dalam diri kita. Tinggal kita mau mengaktifkan atau tidak. Benar nggak Pak kalau kita bilang gitu Pak? Ini bukan masalah benar tidak, tetapi yang pasti hukum kekekalan energi itu terjadi. Pasti dong, kalau kita diciptakan sebagai manusia, menurut saya lagi itu punya kekuatan yang tidak terhingga menurut saya. Hanya masalahnya manusia sendiri akibat tidak sekali lagi bahasa kerennya memanage pikir, itulah jadinya energi itu tidak keluar. Setelah bisa memanage thinking, biasanya manusia itu mesti selalu melakukan shifting paradigm. Karena dengan shifting paradigm itu tinggal kita mau kemana, mau apa. Kebetulan topik kita itu kan positive thinking and shifting paradigm to be smarter and richer. Saya yakin semua orang pengen lebih cerdas, pengen lebih kaya. Tanda kutip. In the end, dari keseluruhan ujungnya adalah semua orang juga pasti senang kalau dianggap manusia yang sangat bernilai atau valuable person. Itu dulu. Karena ini pintu masuk, jadi tidak bisa juga dijelaskan dengan sederhana. Positive thinking adalah sesuatu yang menghasilkan energi, bila dibiasakan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Itu terlalu sederhana. Nanti ujungnya kalau mau mengubah, kan perlu hal yang fundamental dulu. Iya Pak. Ya, yang fundamental itu menurut referensi yang saya baca, nih, ya. Di sini positive thinking akan menjadi power kalau kita bisa mengulitin satu-satu. Sepertinya sangat kompleks, tetapi setelah saya hitung ada 17, ini dari pengamatan orang-orang, ada 17 dimensi fundamental yang sering menggerogopi positive thinking. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ada Pak Suli sampaikan tadi ada 17 aspek ya Pak yang harus ditangani. Kenapa ini penting gitu? Karena sering kali kan positive thinking itu orang tuh salah memaknai dan jatuhnya malah jadi kita bersikap abai gitu Pak. Sesuatu yang buruk terjadi, oh ya sudahlah gitu. Jadi salah memaknai positive thinking gitu. Jadi malah tidak take action untuk menghadapi hal-hal yang buruk yang tadi terjadi Pak. Jadi lebih untuk melakukan hal dari sederhana sedikit mau naik. Jadi kalau kita lihat pintu, orang pasti ngerti. Yang disebut pintu sama dengan positive thinking. Tapi begitu saya masuk detail pintu, ada kusennya, ada daun pintunya juga, ada engselnya, ada handlingnya Pak. Ada handling, ada kunci. Lah pintu untuk memanage mind ini, positive thinking itu punya 17 dimensi menurut saya. 17, oke Pak. Apa aja Pak ini Pak? Ya, seperti lihat di materi sudah saya gambarkan biar mempermudah. Oke. Seperti saya menjelaskan sebuah pintu tadi, dari kusen, dari handle, dari daun pintu, ya, dari ornamen lainnya, ada 17 bagian. Pertanyaannya adalah 17 ini harus kita benerin semua enggak gitu? Saya pikir tidak. Tetapi ada hal yang fundamental yang harus, karena kalau pintu nggak ada engselnya lepas, pintu nggak ada kusennya juga lepas gitu.
Ya, tapi kalau pintu ada kusennya, ada engsel, ada daun pintunya, pasti pintu walaupun tidak ada kuncinya nggak apa-apa. Hanya nggak sempurna aja. Ini analogi saya. Lah, pintu positive thinking, kusennya itu menurut saya nomor 1 adalah believe in yourself. Ini fundamental. Jadi pintu kalau nggak ada kusennya nggak bisa. Penyangga semuanya. Daun pintu, engsel tempatnya itu di kusen. Permasalahannya orang mau berpikir positif itu seringkali justru kebalikan. Ya. No believe in yourself. Makanya sekali lagi, sebenarnya persoalan pikir itu sebenarnya ada di self. Selalu begini. Biang kerok kehidupan itu kan ini. Biang kerok itu bisa positif, bisa negatif. Tapi sebenarnya ini self, diri kita. Nah ini, makanya kesuksesan tidak bisa dibanding-bandingkan juga ini. Aku sukses dia ini, aku tidak sukses dia ini. Lah, positive thinking mesti bisa membangun nomor 1 kusennya itu ya you have to believe yourself. Jadi mesti percaya sama diri saya sendiri. Seberapa banyak orang kita atau kita-kita yang dibiasakan untuk tidak percaya sama diri sendiri. Nah, kenapa materi dari rangkaian kehidupan itu ada emotional intelligence? Emotional intelligence itu sebenarnya aksesoris juga dari positive thinking. Buah dari pintu itu sudah di kamar. Believe in yourself adalah kunci pokok kita ingin menggali positive thinking kita. Kita tidak pernah akan bisa memanage pikiran kita atau pertumbuhan pemikiran kita kalau kita tidak believe in yourself. Di slide itu kelihatan caranya bagaimana Pak believe in yourself. Ya, ini Pak pertanyaan penting Pak. Iya, ini dibenerin dulu. Kalau ini dibenerin, sekali lagi ini bukan urutan ya, silahkan pilih. Kalau saya orang yang sudah percaya diri, sudah percaya pada diri saya sendiri, ya itu berarti saya sudah punya kunci atau dimensi satunya gitu. Fundamental believe in yourself itu sederhana banget. Apapun yang kita miliki, itulah kita. Pak, tapi kan ada kekurangan, yaitu carilah kelebihan. Contoh konkret, misalkan seseorang mengeluh, aduh saya gagal di bidang ini, saya gagal di bidang ini, saya tidak berhasil, saya tidak jadi ini, gitu. Fundamentalnya sederhana. Oke, saya tidak jadi ini, oh saya belum jadi ini, oh saya hanya punya ini, tapi saya kan punya badan saya, punya fisik saya yang sehat, punya anak yang pintar, punya keluarga yang saling mendukung, enggak masalah. Itu adalah buah-buah dari rangkaian kita percaya pada diri kita sendiri. Sebenarnya orang yang demanding terhadap sesuatu yang tidak berdasar itu sebenarnya orang yang nggak percaya diri sendiri. Karena orang tuh ini Pak, cenderung fokus pada apa hal negatif dalam dirinya kan Pak. Ya. Natural nggak Pak itu Pak maksudnya? Sangat. Bahkan kita itu sejak lahir diomongin selalu, aduh kurang putih, aduh kamu kurang gemuk, saya kurus, saya kok rambutnya ini. Itu dikembangkan. Bahkan waktu gendong, aduh anak saya ganteng. Nah, kalau nggak ganteng juga dibilang ganteng, sudah distempel. Lah itu ketemu lagi, aduh kamu kalah tinggi sama temenmu, gitu kan? Aduh kamu kalah putih dengan tetangga sebelahmu. Nah itu si stempel-stempel tuh. Itulah sebenarnya kenapa positive thinking itu bisa mendetok persoalan-persoalan itu. Karena sejak lahir sampai hingga sekarang itu kita memang sering disestempel. Itulah yang meruntuhkan. Contoh aja Chandra.
Chandra kamu segitunya, kamu sekolah sudah jauh-jauh di Taiwan, S2 Finance, buktinya kamu sekarang nggak naik ngangani Finance, temenmu yang di sana sudah jadi direktur di multinational company, stempel saya itu. Secara alam bawah sadar, kamu menerima kenyataan itu. Gitu. Nah, tabungan-tabungan itu yang sering sekali kita nggak sadar nih Pak. Nah, itu nanti waktu managing mind, ketemu nanti persoalannya. Kenapa positive thinking itu menjadi pintu masuk agar kita bisa memanage? Karena kita udah bisa milah-milah. Jadi filosofinya adalah mau membuat seseorang bisa memanage mind-nya itu betul-betul terlatih punya dimensi positive thinking yang jumlahnya 17. Dan menurut saya kusen pertamanya adalah believe in yourself. Whatever you are. Kalau menurut saya. Selalu mencari apa yang saya miliki. Ya, even saya misalkan tidak punya baju, saya akan mengatakan, untung saya masih punya tangan. Untung saya masih punya mata. Selalu bilang begitu. Jadi orang Jawa itu ada benernya juga. Selalu bilang untung. Gitu. Sebenarnya bukan itunya juga. Tetapi refleksi believe in yourself itu memberikan penguatan kita agar kita punya energi positif. Sekarang saya nggak punya baju. Waduh, oke. Besok saya cari baju. Kan nggak salah. Daripada saya, saya tidak punya baju. Nggak, saya bajunya banyak. Akhirnya saya mencuri jemurannya dia. Nah, itu kan celaka. Tidak stuck ya Pak ya? Tidak stuck. Ngeluh juga nggak mengubah keadaan. Ini nggak mengubah keadaan. Itu jadi kusen pertama adalah believe in yourself. Sekali lagi pintu, boleh dong yang pilar-pilarnya kita sebutin. Gitu. Nah, kalau gitu, daun pintunya yang mana Pak? Iya gitu. Pak, kan banyak banget 17. Ya, kalau 17. Bapak diminta pilih yang mana lagi Pak? 17 ya. Jadi analogi saya 17. Tapi sebelum menganut itu, makanya itu lebih bagus kita baca. Ya ini analogi saya kan boleh-boleh saja biar mempermudah. Iya Pak. Setelah percaya diri itu ternyata kita itu mesti punya. Makanya ini komponen-komponen, jadi bukan dimensi ya. Kalau udah pintu kan komponen pintu kusen. Ya, setelah itu daun pintu gitu. Daun pintunya apa, Pak? Daun pintunya positive thinking pasti lawannya yang negatif. Stop fuming and fretting. Maksudnya jangan suka ngeluh atau merengek-rengek. Itu kan negatif. Yang kedua, kebiasaan kita worry habit. Serba khawatir. Aduh, kalau saya besok nggak makan. Aduh, kalau saya besok sakit bagaimana? Nah, itu. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana kita bisa menggunakan ya sesuatu yang membebani kita agar kita menjadi kuat. Keyakinan kita itu bisa mengobati sesuatu yang negatif. Ini. Jadi how use faith ya in healing itu juga komponen daun pintu. Jadi memang kalau mau saya jelaskan ke 17 ini saya berikan untuk pemicu aja. Prinsipnya begini. Contoh konkret lagi ya. Kenapa orang-orang berpikir positif itu kok hebat gitu? Karena dia adalah orang yang selalu mengedepankan peace. Contoh konkret. Peaceful mind generate power. Artinya pikiran yang damai akan menggerakkan semua energi kita. Jadi mana yang negatif dia singkirin. Gitu. Itu. Kemudian selalu menggambarkan sesuatu itu yang lebih baik gitu. Ya, gitu. Tetapi pesan saya di sini, makanya ini komplikasinya adalah saya sekedar ingin membawa bahwa positive thinking itu selalu membuang energi, antidotnya negative thinking. Nah, dimensi 17 ini saya nggak perlu sebutin satu-satu, tetapi saya bisa ya mendorong semua rekan-rekan Jam Grindu Smart ini untuk memulai menggali gitu. Nanti referensinya satu-satu saya bikinin. Jangan khawatir, nanti butir satu caranya bagaimana.
Ya, contoh konkret caranya butir satu. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya percaya diri gitu? Nomor satu tadi, apa yang kamu miliki, kamu hargai. Makanya orang-orang yang believe in yourself selalu dia menghargai dirinya sendiri dulu. Makanya what do you have? Dihargai. I can do. Tidak ada I cannot do. Even dia tidak tahu, I can do. Itu contoh orang-orang yang believe in yourself. Bila ada pemikiran yang negatif di sekitarmu, dibuang aja. Ubah aja pemikirannya yang positif. Misalkan diajak ngomong-ngomong nih Chandra ngadu-ngadu ke saya, Pak, si Ek itu begono loh Pak, dia sukanya begini, sukanya ngambil ini itu dan sukanya. Karena saya berpikir positif, bagaimana kalau si Ek itu Chandra kamu dekati, kamu kasih contoh, kamu ajarin. Itu namanya berpikir negatif dibalans dengan positif. Nah itu nanti saya janji bagi Jismat untuk silahkan kalau mau melatih positive thinking, semua dimensi nanti saya kasih. Tapi jelas di podcast ini sangat terbatas. Tetapi ingat, positive thinking pintu masuk agar kita memanage mind, memanage thinking kita untuk selalu berkelanjutan, to be smarter, to be richer. Endingnya adalah, end resultnya adalah valuable persons. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulis atas pencerahannya. Wah, jadi dapat enlightenment baru nih Pak. Saya tadi menarik Pak tentang how to break the worry of habit. Kalau saya flashback Pak, pengalaman masa kecil saya Pak ya. Sering sekali gitu kan Pak, waktu saya SD, saya berpikir nanti SMP gimana ya. Ternyata lewat juga kok gitu. Waktu SMP mau masuk SMA, nanti SMA gimana ya? Ternyata lewat juga. Tapi faktanya kita nggak pernah belajar dari hal masa lalu. Ternyata kesulitan-kesulitan itu bisa kok kita lewati gitu. Sering sekali kita sudah bikin label dulu gitu. Wah ini kayaknya bakal susah, bakal stuck. Ternyata kita pernah punya pengalaman kok melewati masa-masa sulit. Ini yang sulit kita latih nih Pak. Nggak jadi habit seperti Bapak bilang tadi. Sering sekali justru stempel-stempel itu yang duluan melekat di kepala kita. Saya mau stressing di situ Pak. Bagaimana tentang how to break the worry habit? Worry itu memang sekali lagi, even saya juga masih ada worry. Tetapi kita nggak boleh nerima worry itu manusiawi benar. Tapi jangan langsung stempel klek, iya manusiawi, setelah itu kita nggak ngapain gitu. Yang penting adalah worry itu ngerti understandingnya gitu. Worry itu apa sih kan? Gitu. Worry itu kenyataannya adalah, ya sekali lagi saya katakan, unhealthy and destructive mental. Jadi siapa yang sering berperilaku worry, dijamin ya, dia cenderung tidak akan pernah sehat pola pikirnya dan cenderung merusak mental kita. Dan tidak ada satu bukti pun worry itu membuat nilai lebih kita. Ingat, worry beda dengan hati-hati. Worry is different with prudent. Prudent itu adalah justru orang-orang yang positif karena dia akan mitigasi resiko, misalkan, atau mengelola resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Worry adalah unhealthy and destructive mental. Unhealthy mental and distracted mental. Kalau sudah tahu begitu, buat apa kita worry? Bahkan worry, sekali lagi, tidak pernah ada bukti yang bisa menambah nilai value kita. Jadi biangnya worry itu kan anxiety, kekhawatiran yang berlebihan. Orang-orang modern cenderung anxiety. Kenapa? Wah ya tadi membandingkan, aduh kok nggak punya ini, ya teman sejawat sudah punya mobil X, saya masih naik angkot gitu. Ini modern. Kemudian lifestyle-nya juga beda, dia pakai branded di dalam berpakaian, saya biasa-biasa saja. Ini kan buah dari anxiety yang merupakan modern plug itu sendiri gitu. Ini. Pesan saya sekali lagi, sudah mengerti pemahamannya,
harusnya kita ndak mau dong kalau saya dikatakan unhealthy mental, saya ndak mau dong mental saya didistract oleh worry. Itu pasti terjadi akibat worry. Namun haunya bagaimana? Sederhana sebenarnya sih. Kalau kita mau memanage worry, dan saya sendiri juga sering worry, tapi obatnya memang sederhana. Contoh konkret ya. Contoh konkret aja. Tapi sebenarnya tidak pantas di sini. Misalkan saya harus jadi saksi, ya. Saksi apalagi bidang hukum. Worry gini, ngok. Gak ada manusia yang nggak worry. Nature ya Pak. Nature. Nah ya. Tetapi apakah saya harus worry terus? Ujungnya ya haunya itu ternyata dia ada caranya. Makanya orang yang berpikir positif, haunya yang dicari. Keep calm. Eliminate worry. Eliminate, dikurangi. Biasanya ya sharing, nanya. Kalau ditanya di penegak hukum apa yang ditanya ya? Ini dapat energi, sebenarnya itu mengeliminate worry. Kayak gitu. Ya sebagai manusia beriman tentunya berdoa. Tapi seringkali, sekali lagi karena kita hidup dalam sejarah kita sejak lahir hingga sekarang, Pak. Worry itu diciptakan ya, kalau nggak lulus, kalau nggak ranking 1. Ya sering sekali justru orang-orang terdekat kita yang melatih. Iya, ya itu nanti makanya mesti dibongkar, makanya ada shifting paradigm nanti, gitu Chandra. Itu kira-kira ya. Nah untuk mengatasi worry itu terbuka aja, biasanya orang yang terbuka itu worry-nya terus berkurang. Dibikin simplicity aja lah, yang sederhana aja nih. Contoh konkret, dompet saya tinggal ya cukup makan sehari nih. Ya, besok makan apa nih? Ya, sudah stuck kan? Yes. Kalau kita worry, buktinya juga nggak nambah dompet saya gitu. Ujungnya orang-orang yang thinkless, ya ngapain gua susah? Besok pasti ada jalan. Nah gitu. Positive thinking lagi. Iya, positive thinking lagi. Hebatnya positive thinking. Saya pengagum positive thinking. Keren positive thinking keren. Ya memang harus dilatih. Tapi tidak harus 17, menurut saya sih satu-satu lumayan. Saya nggak pernah foaming and fretting, udah lumayan. Nggak pernah bikin heboh, nggak bikin meresahkan orang. Apalagi zaman sekarang kan orang suka, wah organisasi kita nggak bokono, nggak begini, kurang kesejahteraannya ini itu namanya orang yang foaming gitu. Hanya bisanya gitu. Atau justru ngompor-ngompor, iya ini kacau ini, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa. Yang penting kan tahu tadi bagian komponen pintu, bikin pintunya sudah tahu, haunya ini sehingga pintu itu enak gitu, bagus, dibuka jegrek, wah sudah tinggal memanage main kita gitu. Oke, kayaknya bakal ada di podcast selanjutnya nih. Iya pasti. Mungkin pasti. Terbatas ya di forum ini. Iya. Oke Pak, untuk menutup podcast kita Pak, ini kan sepertinya sesuatu yang scattered ya Pak. Tadi kita bicara tentang EQ, positive thinking, kita bicara mind, shifting paradigm. Kalau boleh Bapak gambarkan ujung-ujungnya mau ngapain sih Pak untuk kita bicarain itu semua itu Pak? Ujung-ujungnya ya sekali lagi mengelola pikir. Nanti itu, karena pikir itu, mind itu complicated. Nah itu setidak-tidaknya saya ingin meluruskan, menyumbang, menginspirasi. Ayo kita mulai menata mind kita. Contoh konkret, kalau kita dikasih tugas menyelesaikan masalah, orang yang positive thinking, ini kesempatan bagi saya untuk belajar menempuh experience baru gitu. Budgetnya kurang, tapi suruh nyampe target yang gede. Siapa tahu bisa nih gitu. Lah kalau nggak dibenahin di mindnya, karena menurut saya nanti di dalam ilmu mengelola mind, nanti ada berbagai hal yang harus ditata. Nah, menata ini juga ada seninya sendiri. Ada ilmunya sendiri, ada pengalaman dan cukup complicated untuk mind management ya. Menata mind itu setengah mati juga. Podcast kita orientasi selalu positif. Selalu positif. Gitu. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan Jamrindo Smart. Terima kasih, Chandra. Sorry ini agak berat ya. Siap. Agak berat. Dan memang semuanya berat, tapi karena orang positive thinking bisa dibikin relax nanti. Ya, ini pemicu aja. Nanti
saya janji 17 itu nanti how-nya tak kasih tipnya, tapi dalam bahasa yang sederhana. Kita gitu. bicara banyak mindset. Iya, silakan Jam Krindo Smart untuk nanti kita kasih materi positive thinking yang 17, nanti drill akan saya rinci how-nya tadi, misalkan believe in yourself, langkah pertama what do you have, hargai yang apa yang kamu miliki, kesehatan, ini orang tua, istri, anak yang baik, lingkungan kerja yang baik, bla 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 bla, itu sudah believe on yourself. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan Jam Krindo Smart. Ada banyak hal yang ingin kita bicarakan nanti. Secara khusus tadi Pak Sulis sudah garis bawahi, tadi kan sudah dikasih gambaran ya. Positive thinking itu hanya sebuah pintu masuk ya Pak, untuk menjadi orang yang tadi Bapak sampaikan valuable person gitu. Nah tapi how to-nya bagaimana, nantikan terus di podcast Jam Krindo. Dan masih akan terus bersama Pak Sulis. Salam sehat semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses, salam sehat. Salam sehat.